Ya, halo semua, nama saya Ahmad Ahyar. Saya akan mempresentasikan tentang angkringan UMB 41. Konsep kesederhanaan angkringan itu merupakan tempat yang memfasilitasi interaksi pelanggan dengan konsep kesederhanaan. Menyiapkan peralatan yang berbentuk gerobak, terpal, teko, tempat sampah, ember, dan termos, kompor gas, sendok dan garpu, plastik sehingga gelas. Tingkat persaingan yang rendah. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan berinovasi dalam menu dan menawarkan minuman yang unik untuk menarik pelanggan dari luar. Problem di saat pandemi COVID-19 dapat membatasi pembeli yang datang ke angkringan. Jam operasional juga nggak terlalu lama sih, berjualan untuk menentukan keuntungan usaha angkringan. Sistem distribusi sistem yang tidak efektif dapat menyebabkan harga produk tidak stabil. Problemnya ya masalah cuaca, resiko untuk usaha angkringan yang harus didapati oleh pedagang angkringan. Jika musim hujan, orang akan malas keluar dan pasti angkringan akan sepi. Pengemis dan pengamen berdatangan silih berganti tentu mengganggu orang yang makan. Mereka lebih memilih lokasi yang sedikit pengemis dan pengamen. Emotional impact-nya, banyak pelanggan yang merasa nyaman dan santai di lingkungan angkringan, menikmati suasana santai, interaksi sosial dengan teman-teman. Terus alternatif shortcomings, tidak ada kerugian alternatif ini karena kita dapat berinteraksi lebih dengan pelanggan. Juga senang jika dapat akan digunakan. Di balik itu, warung angkringan juga semakin berkembang. Problem interview and survey beberapa pelanggan, mungkin 4-5 orang. Saya mewawancarai pelanggan setelah mereka menyantap pesanan dan saat bayar. Mungkin hampir semua pelanggan setuju masalah pengemis dan pengamen berdatangan dengan solusi. Kita membayar pengamen tersebut untuk mengisi lagu dengan harga yang disepakati untuk mencegah datangnya pengamen. Karena tidak hampir semua pelanggan di proses pas. Saat membeli dengan porsi yang banyak, pelanggan akan dapat harga gain kreator. Saya akan menawarkan menu sederhana seperti nasi bungkus, gorengan, tempe tahu bacem, sate usus, yaitu produk servis. Diskon harga itu painkiller. Gain itu the customer happy, bisa mendengar live musik tanpa harus terganggu pengamen dan pengemis. Mungkin akan bertukar ide kepada owner angkringan tersebut. Solusinya berbagai macam makanan dan minuman. Detail of your offering: 1. Menu sederhana seperti nasi bungkus, tahu goreng, tempe bacem, oseng tempe, sate usus, telur puyuh, dan aneka lauk pauk. 2. Menu sederhana seperti susu jahe, bipertok, kopi areng, dan minuman lainnya seperti yang berwarna seperti nutrisari. Salah satu manfaat dari membuka usaha angkringan adalah bisa menghasilkan keuntungan yang cukup baik, sekitar omset 30-50% nih dari omset. Keuntungan ini bisa dapat dengan mengolah yang tepat, seperti menjaga kualitas dan layanan yang konsisten, menciptakan loyalitas pelanggan, memilih lokasi yang strategi, menjaga harga agar terjangkau. Ya, sekian dari saya. Dilanjut lagi dengan saudara Niko dan Yudhistira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nama saya Yudhistira Adi Nugraha dengan NIM 41422110121. Berpresentasi di lanjut slide 9. Di sini ada analisis persaingan, yaitu ada benefit produk, kompetitor 1, makanan dan minuman.
yaitu angkringan 1, angkringan cabang angkringan kita dengan yang lainnya ada harga yang 10.000 di angkringan, misalkan angkringan 1, angkringan A 10.000 sampai 14.000 makanannya dan minuman bedanya, dan di angkringan kedua ada yang 10.000 sampai 12.500 dan makanan yang angkringan ketiga 10.000 hingga 17.500, angkringan keempat dan seterusnya. Packing di angkringan pertama juga menggunakan kertas nasi, ada yang menggunakan piring plastik, menggunakan styrofoam dan lain-lainnya, yaitu bisa di rating 1 sampai 10 dan seterusnya. Lanjut ke slide 10. Di sini ada problem, terkadang kendala dengan cuaca angkringan ya. Kalau buka angkringan seperti itu, kendalanya ya seperti cuaca saat hujan, terus lagi di tanggal tua dan lain-lainnya. Lanjut ke strategi menuju pasar. Di sini tentu saja konsepnya yang sederhana dan suasana yang akrab membuat pelanggan jadi pada tertarik kepada angkringan kita. Dan yang kedua, karena mereka menikmati hidangan yang sederhana tapi rasa bukan recehan. Dan yang ketiga ada karena kami menjual makanan yang lezat dan tempat yang nyaman dan bersih, dan juga ada wifi-nya yang tentu saja pengunjung bakal bisa menyempatkan waktu untuk beristirahat sejenak dengan penatnya polusi udara dan capeknya kerja di kantor. Jadi si customer bisa beristirahat di angkringan kasnya. Di sini ada slide sales plan. Nah, di sini tuh yang beli dari remaja, anak sekolah, dari adik kelas 10 hingga 15, ada anak muda yang dari 15 sampai 20 orang, ada juga dewasa. Tingkatannya juga itu beda-beda sih, apalagi di pas malam minggu itu wah ramai sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Ahyar dan Mas Yudhistira untuk penjelasannya. Berikutnya saya Nigodi Suryanto dengan NIM 4142211020 yang akan melanjutkan presentasi kali ini. Nah, di slide 15 ini adalah tabel dari financial plan yang didapat nilai akhirnya sekitar Rp23.700.000. Berikutnya adalah tabel profit and loss forecast yang penghitungan selama 1 tahun. Dengan tabel ini kita punya patokan, kita sudah mempunyai target ke depannya. Akan seperti apa sih angkringan ini, apa dan bagaimana hasil setiap bulannya, kita sudah hitung di sini. Dan pendapatan kotor atau hasil yang belum termasuk biaya operasional tercantum dalam tabel ini. Sudah dirinci secara detail. Funding plan ini bertujuan untuk kita nantinya jika akan membuka cabang atau menambah outlet. Ini adalah tabel di mana semua sudah dirinci untuk kebutuhannya. Tim composition ini adalah usaha. Ini semua angkringan UMB 41 ini adalah usaha atau bisnis sampingan di mana kita yang sedang kuliah dan tetap bekerja seperti biasa, namun bergantian dan tetap memantau perkembangan dari usaha ini untuk tetap maju dan diharapkan bisa sampai membuka cabang. Di sini saya
Niko Adi Suryanto sebagai CEO dan Ahmad Ahyar sebagai COD atau CTO, sedangkan Yudhistira Adinugraha sebagai CFO atau CMO. Tim yang baik memiliki komunikasi terbuka dan saling percaya, memiliki tujuan bersama yang baik, memahami tujuan kelompok dan berhubung dengan tujuan bersama. Tim yang baik memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tim yang baik menghormati pendapat setiap anggota. Tim yang baik melakukan evaluasi secara terus-menerus. Berikut tadi adalah penjelasan dari saya, Niko Adi Suryanto, Ahmad Ahyar, dan Yudhistira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.